khatimatun fi ba'di ma yakhillu wa ma yahrumu, sebagai akhir dalam pembahasan sesuatu yang dihalalkan dan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini harus kita garis bawahi sebelumnya ya, barangkali ada dari pihak lain yang mendengarkan nanti ada perbedaan persepsi dari sisi hukum. Nah, itu kita tekankan bahwa dari awal yang kita gunakan itu adalah fikih permulaan untuk di dalam madhab Imam Syafi'i ya. Jadi kita tidak akan ketemu fikih Syafi'i kok didebat karo fikih Hanafi, fikih Syafi'i didebat karo Maliki, fikih Syafi'i didebat karo Hambali. Lo repot maning, fikih Syafi'i didebat karo wong orang ngerti madhab. Iku orang ngerti madhab, orang ngerti dalil nanggone perasaan, wis repot. Itu potensi masalah, bukan masalah. Artinya kenapa kita harus fokus dalam satu madhab? Kita mestinya harus tahu semuanya. Tapi karena pemula, nah sumpahnya kita disodorkan dengan banyak versi. Satu versi bemumet, ya kan? Kenapa di kita dominan? Kita kaya kadang kita ada gagasan ide yang sepertinya cemerlang. Tapi kadang salah tempat. Loh, kenapa di kita hanya tahu madhab Imam Syafi'i? Nah, kadang kaya top. Iya, harusnya kan ada banyak madhab. Harus diajarkan. Tapi ketika kita benturkan dengan realita, loh, masalahnya satu madhab orang mudeng. Loh, benturkan 4 madhab, ya tambah mumet maning. Paham ya? Makanya kita harus berlaku bijak. Artinya apa yang kita pelajari di sini adalah madhab Syafi'i. Bisa jadi nanti ada yang berbeda dan kita husnudon mungkin itu adalah bukan madhab Syafi'i. Jangan kita gampang memvonis salah kecuali kita sudah tahu dalil atau dasar yang ada. Selama ini kan enggak. Kita cenderung melihat orang itu dari satu sisi, yaitu kita mencari celah-celah kelemahan. Tidak penting bagi kita. Kita balik. Yang penting kita tahu dasarnya. Masalah orang lain bisa jadi mereka menggunakan dasar yang berbeda. Asik nggak? Asik. Bukan justru kita fokus mencari celah-celah kelemahan yang lain. Kita mungkin diantara kita mayoritas NU, ya. Kita ada yang berbeda dengan Muhammadiyah. Ada yang berbeda dengan SI. Maka kenapa kita tidak lebih fokus untuk melihat sisi persamaannya? Kan ini akan menjadi lebih indah. Jangan hanya karena kunut dan tidak kunut itu dijadikan ajang perpecahan. Hanya karena tahlilan dan gak tahlilan ini menjadi ajang perpecahan. Hanya karena iki metodine iki ora, iki kaya dianggap tidak begitu Islam. Repot. Ya, makanya kita harus kembali kepada ilmu. Yang kita pelajari di sini itu sekali lagi kita tegaskan dengan referensi fikih manhaji. Kenapa kok tidak yang lain-lain? Wong siji bera mudeng. Gampang. Tapi pengennya ideal. Kok sampean bisa mengikuti? Barangkali yang akan kita gunakan referensinya yang lebih luas. Makanya kita uji coba. Mudeng orang. Nah, ketika dia mudeng barangkali akan grade-nya akan kita turunkan lagi. Lah iya, lo nek ngomong penak. Kenapa di pondok pesantren yang diajarkan cuman itu saja? Nah, mereka tidak tahu bahwa kondisi realnya yang diajari itu harus disesuaikan. Mana kembali kita harus introspeksi ya. Ini untuk mengantisipasi barangkali nanti karena di dalam masalah fikih jangankan kok beda madhab, satu madhab pun di situ itu banyak terjadi perselisihan
perselisihan. Artinya kita beda ndak masalah. Minimal kita yang penting itu tahu dasar. Selesai wis. Ya, wis ora ngerti dasare gedhekaken debat. Lho ila yaumil kiamah wis ora bakal rampung. Goblok ketemu wis otot. Paham ya? Jelas ya? Ini saya tegaskan ya.